Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Rama Amo MSC dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan yang ke-13. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bersama dengan keluarga dan juga tentunya berbagi kasih sayang satu sama lain dan memberikan satu dorongan atau semangat yang baru bagi keluarga Anda dan juga lingkungan di sekitar Anda. Pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Hal berpuasa. Dikatakan bahwa murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Dan Yesus justru menjawab mereka dengan satu perumpamaan. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dan satu penjelasan yang memang dari perumpamaan juga dikatakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, gambaran tentang berpuasa atau hal berpuasa yang disampaikan di sini dipraktekkan oleh murid-murid Yohanes dan orang Farisi adalah satu tindakan kesalehan yang dilakukan untuk lebih banyak daripada apa yang ada dalam hukum Taurat. Dan hal ini dilakukan dengan maksud supaya melalui kesalehan itu dapat mempercepat datangnya kerajaan Allah. Melalui kesalehan, praktek kesalehan, dan puasa itu merupakan salah satu praktek kesalehan. Dengan puasa yang lebih yang dilakukan tujuannya untuk mempercepat kedatangan kerajaan Allah. Dan apa yang dilakukan itu tidak salah sebetulnya. Tetapi hal yang dijawab oleh Yesus ini adalah hal yang sungguh-sungguh menampar mereka. Karena apa? Karena justru kerajaan itu sudah ada di dalam Yesus. Zaman mesianik sudah dimulai saat Yesus. Dan hal ini tidak dipahami oleh murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi. Barangkali Yohanes paham itu karena dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi murid-muridnya tidak paham. Sehingga mereka tetap dengan praktik berpuasa itu. Padahal Yesus Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Karena itu Yesus memberikan penekanan untuk bersukacita. Sahabat-sahabat mempelai bersukacita selama mempelai itu ada bersama dengan mereka. Kerajaan Allah yang ada itu dialami, dinikmati dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Hingga pada saatnya mempelai itu diambil, yakni pada saat wafat Yesus, disitulah ketika Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, disitulah murid-muridnya berpuasa, karena itu untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, praktik kesalehan berpuasa juga menjadi hal yang penting untuk kita sekalian. Tentunya dengan satu niat tertentu. Tapi hal yang lebih penting adalah mengalami sukacita dan kehadiran bersama dengan Yesus dalam diri sesama. Hal yang lebih penting adalah mengalami dengan penuh syukur
kehadiran Yesus yang menyelamatkan yang ada di sekitar kita. Itu jauh nilainya lebih tinggi daripada memupuk kesalehan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan mari kita mengarahkan kembali puasa kita dengan semangat yang baru, dengan satu inspirasi dan juga dengan satu praktek ini dengan membawa sesuatu yang baru untuk kita. Karena kita berpuasa adalah juga untuk bersatu dengan Yesus sendiri, memperdalam kesatuan kita dengan Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang memberikan peneguhan bagi kami untuk berpuasa secara benar, yaitu dengan menyambut Yesus Putra-Mu. Semoga kami sungguh memahami makna puasa ini sebagai amal kesalehan, tindakan kesalehan pribadi untuk semakin dekat dengan Yesus Putra-Mu, semakin dekat dengan Dikau, dan semakin peka akan kehadiran-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Dan semoga kuat kuasa-Mu itu juga memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kami, menyembuhkan kami atau saudara-saudara kami yang sakit, dan juga meneguhkan kami atau saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini, saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.